Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitul Salsa Kasmi dari kelas 2 PAI A dengan NIM 231513807. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian semester genap mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Amiruddin MPDI. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1 bagian A, yaitu apa yang Anda pahami tentang filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya philo artinya cinta, sophia kebijaksanaan, yaitu cinta sangat dalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Filsafat secara istilah adalah proses pencarian kebenaran terhadap suatu hal yang ada, baik yang sifatnya materi atau fisik maupun non-materi atau metafisik, dengan cara sungguh-sungguh melalui alat ukur berpikir yang sistematis, kritis, logis, universal, dan tuntas sampai ke akar-akarnya atau radikal. Pencarian kebijaksanaan dan kebenaran maksudnya adalah menelusuri hakikat dan sumber dari kebenaran itu. Sedangkan alat untuk menemukan kebijaksanaan dan kebenaran itu adalah akal dan kolbu manusia yang rasional dan radikal, karena akal merupakan sumber pokok dalam berpikir. Selanjutnya, jawaban bagian B yaitu mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya. Karena tanpa filsafat manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena filsafat adalah sebuah proses berpikir untuk memperoleh jawaban tentang sesuatu dengan cara yang mendalam, karena berkaitan dengan fitrah berpikir manusia. Maka filsafat hadir di tengah-tengah manusia dengan memberikan manfaat agar ia dapat memikul tanggung jawabnya mengatasi masalah-masalahnya serta menemukan kebenaran atas apa yang diyakininya. Selanjutnya yang C yaitu bagaimana caranya agar akal kita manusia bisa berpikir filsafat atau filosofis. Caranya dengan menggunakan daya-daya tangkap baik itu internal maupun eksternal. Yang paling utama adalah 5 panca indera yang bisa dilihat oleh mata kasar, yang selanjutnya diteruskan pengolahannya oleh organ-organ internal seperti kemampuan melihat, mencium, meraba. Masing-masing panca indera menangkap informasi khusus. Dalam hal ini, bukan organ fisik yang menangkap informasi, melainkan akal hewani atau jiwa sensitif. Informasi yang ditangkap panca indera diteruskan kepada daya tangkap internal untuk diolah, disimpan, dan sewaktu-waktu diproduksi kembali. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 bagian A, yaitu mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran. Sejak meninggalnya Socrates, filsafat semakin lama semakin merosot dominasinya. Filsafat benar-benar kehabisan bahan bakar. Ia kalah. Pada abad ini, di barat agama mendominasi secara mutlak, kekuasaan penuh ada di pihak gereja. Filsafat barat abad pertengahan dapat dikatakan sebagai abad kegelapan. Pendapat ini didasarkan pada sejarah gereja pada saat itu. Pihak gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu tidak mempunyai kebebasan berpikir. Kalau ada yang membangkang, akan mendapat hukuman yang berat. Yang berhak mengadakan penyelidikan hanyalah pihak gereja.
Selanjutnya nomor 2 bagian B, yaitu mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan yang pesat, yaitu karena pada masa abad pertengahan ini agama mendominasi, sementara akal kalah, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Sedangkan di timur justru filsafat dan ilmu-ilmu lain berkembang pesat, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini banyak pemikir yang bermunculan dalam berbagai bidang seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Pada zaman filsafat di abad pertengahan ini, di mana dalam aktivitas keilmuan yang mereka lakukan harus berdasarkan atau mendukung kepada agama. Semua aktivitas yang berkaitan dengan ilmiah harus berdasarkan ikatan keagamaan yang erat. Abad pertengahan ini muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad ke-5 Masehi. Masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam, sehingga pemikiran yang berorientasi pada hukum alam pada zaman kuno mengalami perubahan motivasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian A, yaitu bagaimana caranya dunia barat bisa bangkit dari keterpurukan. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemilikan filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Dengan munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal abad modern, di mana para ahli atau filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat, atau kalau pada abad pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian B, yaitu apa hikmah yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Aufklärung. Pertama, yaitu hikmah yang bisa kita ambil dari Renaissance, di mana sebelum adanya zaman Renaissance ini manusia sangat tidak dihargai dan tidak diberi kebebasan untuk berpikir. Dan setelah adanya zaman Renaissance ini, manusia itu harus dihargai dan manusia punya kemampuan dan punya kebebasan untuk berpikir, sebagaimana yang disebut dengan humanisme. Sebab pada abad pertengahan manusia kurang dihargai sebagai manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, berkreasi, memilih dan menentukan, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunianya. Sedangkan hikmah yang bisa kita ambil dari Aufklärung ini adalah dimana pada zaman ini, di mana Renaissance dipandang sebagai permajaan pikiran, sedangkan zaman Aufklärung ini menjadi masa di mana pendewasaannya. Pada abad pertengahan
Di Eropa terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah sebagai landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Metode ilmiah ini menggunakan hipotesis, eksperimen atau percobaan, dan observasi atau pengamatan. Metode ilmiah inilah yang menggantikan pendekatan ilmiah sebelumnya yang berdasarkan kepercayaan atau tradisi. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru ketika seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang membolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak memperbolehkan filsafat. Dalam perspektif yang memperbolehkan filsafat dalam Islam adalah filsafat sebagai alat penalaran. Dalam Islam terdapat tradisi intelektual yang memandang filsafat sebagai alat untuk mengeksplorasi dan memahami kebenaran dan realitas. Terdapat perkembangan teks-teks filsafat dalam dunia Islam yang memengaruhi pemikiran, keagamaan, dan keilmuan. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd dikenal dengan filsuf-filsuf Islam yang mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Islam. Sebagai agama yang menghargai ilmu pengetahuan atau ilmu alam dan ilmu sosial, Islam memberikan ruang bagi perkembangan filsafat sebagai disiplin yang membantu menjembatani antara wahyu dan pengetahuan rasional. Sedangkan menurut perspektif yang tidak memperbolehkan filsafat dalam Islam adalah ada beberapa pemikiran konservatif di dalam Islam mengkritik filsafat karena dianggap memunculkan variasi dan pluralisme pemikiran yang bisa mengaburkan ajaran-ajaran agama. Mereka lebih menekankan pentingnya taklil atau mengikuti tradisi atau otoritas kenyamanan daripada ijtihad atau penalaran mandiri. Ada pandangan bahwa filsafat yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani atau dari budaya dan Islam tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran Islam. Hal ini mendorong beberapa kalangan untuk menolak filsafat sebagai bagian dari eksplorasi kebenaran kenyamanan. Dalam kesimpulannya, pandangan tentang kedudukan filsafat dalam Islam dapat sangat bervariasi tergantung pada tradisi dan interpretasi yang diadopsi. Bagi yang memperbolehkan filsafat, itu dipandang sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman keagamaan dengan penalaran rasional. Sementara bagi yang tidak memperbolehkannya, filsafat dapat dianggap sebagai potensi gangguan terhadap pemahaman yang lebih murni terhadap ajaran agama. Baiklah, saya akan menjawab nomor 5 bagian A, yaitu mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati. Karena menurut Al-Ghazali, akal dan hati memiliki peran penting dalam menentukan perbuatan manusia. Hati mampu mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Kemudian Al-Ghazali juga berpendapat bahwa hati itu berperan sebagai pengontrol aktivitas manusia. Melalui peran tentang hati yang mampu menguasai tubuh manusia, mulai dari tentara zahir dan juga tentara batin. Hati itu diibaratkan sebagai raja dan akal itu diibaratkan dengan tentara hati yang bertugas sebagai pelayan.
di mana akal dan seluruh panca indera harus mengikuti arahan yang dirasakan di dalam hati. Kemudian, akal manusia juga memiliki peran yang tidak kalah penting bagi manusia, di mana akal mampu memahami kebenaran dalam pengetahuan dengan kemampuan penafsiran yang dimiliki oleh akal. Akal mampu memahami setiap kejadian yang terjadi di kehidupan manusia, serta akal juga berperan sebagai penggerak panca indera dari kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh akal. Ia mampu mengartikan sinyal yang diberikan oleh hati dalam melakukan setiap perbuatan, yang kemudian sinyal tersebut disaring untuk dipertimbangkan di dalam akal manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5 bagian B, yaitu bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati, yaitu dengan cara menghindari pikiran negatif atau mempengaruhi pada hal-hal yang tidak baik. Berusaha untuk selalu memilih pikiran yang membawa kebaikan dan ketenangan. Membiasakan diri dengan ibadah. Melakukan ibadah secara rutin dapat membantu menjaga kesucian hati dan akal, seperti sholat, zikir, atau meditasi sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut. Dan menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik juga dapat berkontribusi pada menjaga kesucian hati dan akal. Baiklah, mungkin hanya ini jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.